bahwa Ridwan Kamil akan membangun Masjid Al-Mumtaz di dekat makam Eril untuk sebagai prasasti penghormatan terhadap perjuangan Eril selama ini untuk generasi muda. Eril siapa ya? Kenapa dibangunkan masjid megah dengan dana 44,48 miliar untuk seorang Eril? Nah, tentara-tentara kita atau polisi yang gugur membela kedaulatan negara di Papua tidak mendapatkan penghormatan seperti itu tuh. Padahal mereka sudah berjuang, mereka sudah nyata mengorbankan darah dan nyawanya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa bulan yang lalu ada tragedi. Anak seorang gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang tenggelam di sebuah sungai di Swiss. Anak tertua yang namanya Eril. Semua berduka lah, termasuk tentu saja kedua orang tuanya, pasti berduka. Luar biasa, saya pun berduka. Saya membayangkan kalau anak saya seperti itu, saya tidak bisa berpikir normal. Jadi saya sudah menyampaikan duka cita yang mendalam pada beberapa bulan yang lalu atas meninggalnya Eril, dan mudah-mudahan yang ditinggalkan kedua orang tuanya dan adiknya mendapatkan hikmah dan ketabahan setelah ditinggalkan Eril. Meskipun akhirnya dalam detik-detik terakhir pada saat kepulangan jenazah Eril ke Indonesia, saya agak bertanya-tanya juga ini, berlebihan nggak sih sambutan terhadap Eril gitu? Ditaruh, disemayamkan di Gedung Pakuan, mungkin rumah dinas gubernur kali ya, disambut semua instansi dan sebagainya. Kemudian dimakamkan, semua pejabat tinggi datang, menteri datang. Pada titik itu masih oke lah gitu ya. Meskipun saya mengatakan agak berlebihan ya. Saya membandingkan dengan kematian dua remaja di daerah Garut ya, Malangbong atau mungkin ruas ke arah Tasik sana, yang ditabrak oleh oknum tentara, dua sejoli, laki perempuan, kemudian sama tentara biadab itu mereka dibuang ke Sungai Serayu. Padahal salah satu di antara mereka masih ada nafasnya, masih hidup. Yang satu sudah meninggal, satu hidup, kemudian dibuang ke Sungai Serayu dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal semua. Bagi saya itu lebih tragis dibandingkan dengan, mohon maaf, kematian Eril. Saya tidak hendak memperbandingkan, tapi menurut saya sambutan warga Jawa Barat, pejabat tinggi kepada Eril jauh melebihi pada tragedi dua remaja ini. Mungkin dua remaja ini karena anaknya rakyat jelata ya. Tapi bayangkan seorang kolonel Angkatan Darat, tentara, menabrak seorang kemudian membuang mayatnya ke Sungai Serayu. Itu kan biadabnya melebihi akal sehat, di luar batas kemanusiaan. Tapi saya tidak mendengar respon atau kedatangan gubernur ke rumahnya, kedatangan menteri ke rumahnya, atau mungkin darurat kekerasan terhadap anak dikibarkan di Jawa Barat, tidak. Agak, mohon maaf ini, agak nuansa diskriminasi. Sahabat Indonesia, sebetulnya saya menyimpan kegundahan ini seperti itu. Nah, Eril sudah dimakamkan. Yang membuat heboh lagi,
Kemarin saya membaca berita dan saya konfirmasi ke beberapa berita mainstream bahwa Ridwan Kamil akan membangun Masjid Al-Mumtaz di dekat makam Eril untuk sebagai prasasti penghormatan terhadap perjuangan Eril selama ini untuk generasi muda. Eril siapa ya? Apa gebrakannya untuk generasi muda Indonesia atau Jawa Barat saja? Saya belum pernah melihat. Kenapa dibangunkan masjid megah dengan dana 44,48 miliar untuk seorang Eril? Nah, tentara-tentara kita atau polisi yang gugur membela kedaulatan negara di Papua tidak mendapatkan penghormatan seperti itu tuh. Padahal mereka sudah berjuang, mereka sudah nyata mengorbankan darah dan nyawanya untuk menjaga kedaulatan NKRI. Tidak mendapatkan penghormatan pembangunan masjid ini. Dan lebih konyol lagi, karena dananya 44,48 miliar, Ridwan Kamil tidak sanggup kemudian membuka donasi. Ini kan kopla. Kalau masjid ini dibangun dengan biaya pribadi, monggo lah. Meskipun menurut saya masih berlebihan. Ini membangun masjid untuk anaknya yang mohon maaf ini, saya belum melihat perjuangan anaknya untuk Indonesia, dananya 44 miliar lebih, dan ngemis-ngemis donasi ke publik. Aneh nggak sih? Kalau menurut saya kok aneh, bin ajaib ya Ridwan Kamil ini. Apakah di Jawa Barat kekurangan masjid? Menurut saya untuk ukuran Jawa Barat ini adalah provinsi yang paling banyak masjid dan mudah ditemuin masjid. Kenapa harus membangun masjid baru? Mungkin masjid dengan sentuhan seorang Ridwan Kamil, seorang arsitek mungkin. Kalau itu terjadi, mbok yao pakai dana sendiri dengan dana atas kemampuan kocek sendiri. Jangan ngemis-ngemis donasi. Apalagi mohon maaf ini, Eril itu putra yang sangat baik, pemuda yang baik, anak yang baik. Tapi mohon maaf, saya belum pernah mendengar karyanya untuk generasi muda Indonesia. Dengan tidak mengecilkan sosok almarhum yang mungkin anak yang pintar, soleh, tapi apakah perlu diberikan penghormatan seperti itu? Bandingkan dengan anak-anak muda yang seusia Eris yang menjadi tentara, yang meninggal sia-sia di Papua. Mereka bahkan yang punya keluarga, punya anak kecil, diurusi negara nggak sih? Dibangunkan masjid nggak mereka sih? Sahabat Indonesia, saya tidak mau mengamplifikasi perilaku-perilaku pejabat yang sakit. Saya melihat negara ini mulai sakit ini. Pejabat-pejabatnya tidak tahu malu, membangun masjid untuk anaknya lalu minta donasi ke publik, dan masjidnya terlalu megah, terlalu mahal. Bagaimana kalau dana 44 miliar itu disumbangkan untuk membangun mental atau membangun generasi muda di Jawa Barat? Itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan membangun masjid. Belum lagi nanti operasionalnya, apakah diambil dari APBD Jawa Barat begitu? Saya harus mengkritisi ini karena jangan sampai kita disesatkan gitu loh. Terutama Ridwan Kamil ini, mohon maaf ini saya tidak kenal beliau. Belum beberapa bulan anaknya meninggal sudah tampil di Citayam Fashion Week, berlenggak-lenggok kayak peragawan kampungan gitu. Kok kontras sekali dengan kedukaan yang
saya lihat, saya baca pada saat meninggalnya almarhum Eril ya. Ini belum setahun loh Eril meninggal. Perilakunya sudah pencitraan diri begitu ya, di Citayam Fashion Week dengan gayanya kayak peragawan kolot gitu. Jadi mohon maaf, saya kok agak jengah ya. Sekarang membangun masjid untuk anaknya, kalau ini atas biaya pribadi saya nggak ada masalah, monggo saja, monumen buat anaknya. Tapi kalau akhirnya ngemis-ngemis donasi, memalukan lah. Dan menurut saya dengan angka 44,48 miliar lebay gitu. Sebanding nggak sih dengan hasil perjuangan seorang Eril semasa hidupnya? Karena sampai detik ini saya tidak mendengar, tidak melihat rekam jejak Eril dalam pembangunan mental generasi muda yang bisa menjadi inspirasi generasi muda. Saya belum pernah mendengar. Boleh saya jujur, saya mendengar nama Eril itu pada saat almarhum mendapatkan kecelakaan di Swiss. Jadi sahabat Indonesia, saya protes dengan fenomena pejabat seperti Ridwan Kamil seperti ini ya. Karena menurut saya ini melanggengkan sakitnya masyarakat gitu loh. Masyarakat yang sakit, kita dipaksa melihat pertunjukan kedukaan. Oke, kadang-kadang berlebihan penyambutannya seorang anak gubernur yang meninggal, berduka iya, tapi luar biasa. Seperti pahlawan aja. Dengan tidak menghilangkan kedukaan saya terhadap meninggalnya Eril, sambutan-sambutan dan apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil membangun masjid dengan ngemis-ngemis sumbangan ini menurut saya memalukan. Biarlah almarhum Eril tenang. Beliau orang baik, saya percaya. Eril anak yang baik, saya percaya. Tapi sebatas itulah, jangan diberikan glorifikasi yang tidak proporsional. Dan menurut saya pembangunan masjid senilai 44,4 miliar untuk seorang Eril menurut saya berlebihan. Itu saja ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini saya. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.